Pernikahan yang diatur keluarga. Aku menikahi adik dari musuh bebuyutanku. Sehari setelah pernikahan kami, musuh bebuyutanku datang mendobrak pintu. Hai Qiang. Apa yang telah kau lakukan pada adikku? Aku tertawa sambil memakan roti lapis yang dibuat oleh adiknya. Aku melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh sepasang suami istri. Tinjunya mengepal karena marah. Tiba-tiba, adiknya muncul. Kak, jangan membuat keributan. Aku bersedia melakukannya. Aku telah menjadi korban dari perjodohan keluarga. Dan yang kunikahi adalah adik dari musuh bebuyutanku, Xin Mingyu. Pada malam pernikahan, Xian Yuchu duduk di tepi ranjang. Wajahnya sedingin es. Kau dan aku sama-sama tahu perseteruan di antara keluarga kita. Pernikahan ini hanyalah sebuah kedok. Kedepannya, kita tidak akan saling mengganggu urusan masing-masing. Aku pun dalam hati tidak menaruh ekspektasi apapun pada transaksi ini. Jadi aku langsung mengangguk setuju. Siapa sangka, di tengah malam aku terbangun oleh suara aneh. Aku membuka mata dan melihat Xian Yuchu sedang duduk mengangkang di atasku. Dengan kiku mencoba membuka kancing piyamaku. Melihatku terbangun, gerakannya berhenti sejenak. Tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Kakakku bilang, kita harus segera punya anak, agar hubungan kedua keluarga kita bisa benar-benar stabil. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tenang. Posisinya yang mengangkang cukup standar. Gaun tidurnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, memperlihatkan setiap lekuknya. Namun, tangan ramping itu sibuk sejak tadi. Bahkan kancing pertama piyamaku pun belum berhasil ia buka. Ujung jarinya terasa dingin. Setiap kali menyentuh kulitku, membuatku sedikit merinding. Kau sudah memikirkannya dengan matang? Ya, tanda tanya. Akhirnya aku angkat bicara. Suaraku serak karena baru bangun tidur. Xian Yuchu menghentikan gerakannya. Mata indahnya menatap lurus ke arahku, masih dengan ekspresi yang sama. Wajah dingin yang seolah menjaga jarak. Kau pikir aku mau? Bukankah begitu? Aku tertawa kecil, mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya yang masih sibuk di dadaku. Tangannya terasa lembut dan dingin. Dengan sedikit tenaga, aku berhasil mengunci kedua pergelangan tangannya. Dia mencoba meronta, tetapi tidak berhasil. Alisnya sedikit mengernyit. Ini adalah transaksi. Hei, Qiang, kau dan aku sama-sama tahu. Kita tidak punya pilihan. Ini transaksi. Kan tanda tanya. Dengan satu gerakan, aku membalik posisi kami. Sekarang giliranku yang menatapnya dari atas. Dia berbaring di kasur yang empuk. Salah satu tali gaun tidurnya melorat, memperlihatkan bahunya yang mulus. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Tetapi di matanya yang dingin itu, aku menangkap sedikit kepanikan. Karena ini transaksi. Setidaknya tunjukkan sedikit ketulusan. Aku mencondongkan tubuhku, berbisik di telinganya. Misalnya, katakan padaku, apakah ini pertama kalinya kau melakukan hal seperti ini? Tubuhnya jelas menegang. Daun telinganya memerah dengan cepat. Bukan urusanmu. Dia memalingkan wajahnya untuk menghindari napasku. Aku memegang dagunya, memaksanya untuk kembali menatapku. Tentu saja ini urusanku. Jari-jariku membelai pipinya yang halus. Aku harus memeriksa barangnya. Melihat apakah ketulusan yang dikirim oleh keluarga Xian ini benar-benar berharga. Penghinaan dalam kata-kataku sangat jelas. Mata Xian Yuchu akhirnya berkilat karena marah. Dia membuka mulutnya seolah ingin memakiku. Tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung menunduk dan membungkam mulutnya. Bibirnya terasa sedingin tangannya, dengan aroma manis yang samar. Awalnya, dia melawan dengan sengit, menggigit bibirku, mendorongku dengan tangannya. Namun tidak lama kemudian, tenaganya perlahan melemah. Tubuhnya pun perlahan menjadi lemas. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa dia sangat tidak berpengalaman. Begitu tidak berpengalaman sampai lupa cara bernapas. Sampai dia hampir kehabisan napas. Barulah aku sedikit menjauh. Dia terengah-engah, pipinya memerah, dan matanya berkaca-kaca. Topeng dinginnya akhirnya retak. Hai Qiang, kau bajingan. Suaranya terdengar seperti isak tangis. Ini baru permulaan. Aku kembali menindihnya. Transaksi baru saja dimulai. Malam itu terasa sangat panjang.
Dia lebih lugu dari yang kubayangkan. Sepanjang waktu tubuhnya tegang, menggigit bibirnya untuk menahan diri agar tidak bersuara. Hanya sesekali erangan tertahan yang keluar, membuktikan bahwa dia bukannya tidak merasakan apa-apa. Saat selesai, dia sudah sangat lelah dan langsung tertidur. Aku menatap jejak air mata yang belum kering di sudut matanya. Tidak ada sedikit pun rasa kemenangan di hatiku. Sebaliknya, muncul perasaan jengkel yang tidak bisa dijelaskan. Aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Mandi air dingin untuk menenangkan diri. Saat aku keluar, orang di tempat tidur bergerak. Sepertinya dia sudah bangun. Aku tidak menyalakan lampu. Berjalan ke sisi lain tempat tidur dan berbaring. Dalam kegelapan, aku mendengarnya membalikkan badan, memunggungiku. Setelah beberapa saat, sebuah bantal tiba-tiba melayang dan mendarat tepat di wajahku. Pergi tidur di sofa. Suaranya dingin dan kaku, menyembunyikan rasa kesal yang tidak bisa ditutupi. Aku mengambil bantal itu dan tidak menghiraukannya. Keheningan menyelimuti di belakangku sejenak. Kemudian terdengar suara kemerisik. Tak kusangka, Shen Yongchu benar-benar bangkit, membawa selimutnya dan pergi ke sofa di ruang tamu. Keesokan paginya saat aku bangun, di sampingku sudah kosong. Di sofa ruang tamu, selimut terlipat rapi. Shen Yongchu sudah tidak terlihat. Di meja makan, ada sepotong roti lapis dan segelas susu hangat, masih mengepulkan uap. Aku menarik kursi, duduk, dan mencicipi roti lapis itu. Rasanya ternyata sangat enak. Saat sedang makan, ponselku tiba-tiba berdering. Itu dari Shin Mingyu. Di mana adikku? Begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya. Nadanya penuh selidik. Di mana adikmu? Bagaimana aku tahu? Aku minum susu dengan perlahan. Hai Qiang, aku peringatkan kau. Jangan main-main denganku. Kalau Yongchu sampai kenapa-kenapa, aku akan membuat keluargamu tidak tenang. Wah, tanda tanya. Aku tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Shen masih saja sombong seperti biasanya. Adikmu menikah denganku, bukan diculik olehku. Dia bebas pergi kemanapun dia mau. Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian terdengar suara Shin Mingyu yang menahan amarah. Tadi malam, kami kenapa? Apa aku perlu melapor padamu? Aku langsung memotongnya. Daripada kau repot-repot mengurusi kehidupan pernikahan kami, lebih baik kau khawatirkan saham perusahaanmu. Setelah berkata begitu, aku langsung menutup telepon. Tidak sampai beberapa menit, bel pintu villa berbunyi. Aku melihat melalui monitor, dan yang berdiri di depan pintu ternyata Shin Mingyu sendiri. Dia mengenakan setelan jas yang pas di badan. Rambutnya tersisir rapi, tetapi wajahnya muram seolah bandai akan datang. Aku tidak membukakan pintu, hanya menekan tombol intercom. Ada perlu apa? Kalau masuk tanpa izin, aku akan panggil polisi. Wajah Shin Mingyu semakin masam. Hai Qiang, jangan kurang ajar. Aku datang untuk menemui adikku. Sayang sekali, dia tidak ada. Begitu aku selesai bicara, sebuah taksi berhenti di depan villa. Shen Yongchu turun dari mobil. Dia mengenakan gaun berwarna krem. Terlihat lebih lembut dari biasanya. Tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Melihat Shin Mingyu, dia jelas sedikit terkejut. Langkahnya terhenti sejenak. Kak, kenapa kau di sini? Tatapan Shin Mingyu menyapunya dari atas ke bawah. Dan akhirnya, berhenti pada cara berjalannya yang sedikit tidak wajar. Matanya langsung menjadi lebih tajam. Dia melangkah maju, menarik pergelangan tangan Shen Yongchu. Ikut aku pulang. Shen Yongchu tersentak karena tarikannya. Alisnya berkerut. Kak, kau menyakitiku. Ikut aku pulang. Pernikahan ini kita batalkan. Suara Shin Mingyu sangat keras, hampir seperti berteriak. Aku menonton drama di monitor ini, merasa sedikit lucu. Sandiwara apa lagi ini? Menampar dulu baru memberi permen. Shen Yongchu menghempaskan tangannya dengan kasar. Kau gila. Ini adalah keputusan bersama kedua keluarga kita. Kau bilang batal, lalu batal begitu saja. Aku tidak peduli. Si brengsek Hai Qiang itu tidak pantas untukmu. Tidak pantas untukku. Dulu kau juga yang mengirimku ke sini. Suara Shen Yongchu tidak keras, tetapi mengandung nada sindiran yang dingin. Shin Mingyu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Aku pun
membuka pintu villa pada saat yang tepat. Bersandar di kusen pintu sambil melihat. Kakak beradik ini bertengkar di depan rumahku pagi-pagi. Rasanya kurang pantas. Ya, tanda tanya. Kakak ipar. Shin Mingyu melihatku. Amarah di matanya hampir menyembur keluar. Hai Qiang. Apa yang telah kau lakukan pada Yuchu? Melakukan apa yang seharusnya dilakukan suami istri? Aku menjawab dengan tenang. Pipi Shen Yuchu langsung memerah. Dia menatapku dengan tajam. Tangan Shin Mingyu mengepal erat. Dia maju selangkah seolah ingin memukul. Aku tidak bergerak sedikit pun. Menatapnya dengan tenang. Kenapa? Mau memukul? Didikan keluarga Shen. Mengajarimu untuk datang di hari kedua pernikahan? Dan memukul adik iparmu sendiri. Kak, Shen Yuchu menahannya. Kau pulanglah dulu. Aku tidak apa-apa. Yuchu, sudah kubilang aku tidak apa-apa. Nada suara Shen Yuchu menjadi lebih tegas. Pernikahan sudah dilangsungkan. Sekarang kau membuat keributan seperti ini. Apa kau ingin semua orang menertawakan keluarga Shen kita? Dada Shin Mingyu naik turun dengan cepat. Akhirnya, dia berhasil menahan amarahnya. Dia menatapku tajam. Seperti binatang buas yang marah. Hai Qiang, kau ingat ini. Setelah mengucapkan ancaman itu, dia berbalik dan pergi dengan langkah besar. Shen Yuchu melihatnya masuk ke mobil dan pergi. Barulah dia diam-diam menghela napas lega. Dia berbalik dan menatapku. Suasana menjadi sedikit kanggung. Terima kasih sarapannya. Aku yang pertama memecah keheningan. Dia tidak menjawab. Berjalan melewatiku. Dan langsung masuk ke dalam rumah. Saat naik tangga, aku mendengarnya berkata pelan. Lain kali jangan panggil dia kakak ipar lagi. Beberapa hari berikutnya, aku dan Shen Yuchu memasuki mode hidup berdampingan yang aneh dan damai. Siang hari, kami sibuk dengan urusan masing-masing. Hampir tidak pernah bertemu. Dia sepertinya sedang mempersiapkan pameran lukisan pribadinya. Setiap hari pergi pagi dan pulang malam. Sangat sibuk. Malam hari, dia akan pulang untuk memasak. Keahlian memasaknya ternyata sangat bagus. Tetapi komunikasi di antara kami sangat sedikit. Di meja makan, kami kebanyakan diam. Setelah makan, dia akan pergi ke studio lukisnya. Sementara aku mengurus pekerjaanku di ruang kerja. Saat waktu tidur tiba, dia selalu membawa selimutnya dan tidur di sofa. Aku tidak melarangnya. Tetapi setiap tengah malam, pintu kamarku akan dibuka diam-diam. Lalu sosok ramping itu akan dengan sangat pelan naik ke tempat tidurku, mengulangi transaksi malam pertama kami. Dia masih canggung, masih diam. Dan setelah selesai, dia akan kembali ke sofa tanpa berkata apa-apa. Aku perlahan merasa hal ini semakin menarik. Wanita ini sepertinya tidak sesederhana kelihatannya. Malam ini, aku tidak menunggunya berinisiatif seperti biasa. Saat dia selesai mandi dan hendak ke ruang tamu, aku mencegatnya. Malam ini tidur di kamar. Dia mengenakan kaos oblong yang longgar. Rambutnya yang basah tergerai di bahunya. Tetesan air jatuh dari ujung rambutnya, membasahi sebagian kecil kain di dadanya. Dia tertegun sejenak, lalu dengan nada datar berkata, "Tidak perlu. Tidur di sofa tidak nyaman." Aku berkata dengan nada pernyataan, tanpa ada maksud bertanya. Aku sudah terbiasa. Aku tidak terbiasa. Aku menarik pergelangan tangannya, membawanya masuk ke kamar. Istriku tidur di sofa setiap malam. Kalau sampai terdengar orang akan mengira aku, Hai Qiang, punya kebiasaan aneh. Pergelangan tangannya sangat kecil. Bisa dengan mudah kulingkari dengan satu tangan. Lepaskan aku. Dia mencoba meronta. Aku tidak melepaskannya. Malah menariknya lebih erat. Menatapnya dari atas. Baru selesai mandi, tubuhnya menebarkan aroma sabun yang wangi. Shen Yuchu, permainan apa yang sedang kau mainkan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Matanya tampak menghindar. Tidak berani menatapku langsung. Tidak mengerti. Aku mencengkeram pergelangan tangannya. Mendorongnya ke pintu. Siang hari kau bersikap sopan padaku. Malam hari kau menyerahkan diri. Kakakmu menyuruhmu punya anak. Bukan menyuruhmu tidur di sofa. Kan tanda tanya. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Bibirnya terkatup rapat. Atau kau merasa tidur di sofa lebih terasa ritualistik? Hai Qiang, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan?
Aku mencondongkan tubuh hampir menyentuh wajahnya. Saat kau diam-diam naik ke tempat tidurku tengah malam, kenapa kau tidak bilang itu keterlaluan? Jarak kami sangat dekat. Aku bisa melihat dengan jelas bulu matanya yang panjang. Bergetar sedikit. Dia tidak bicara lagi. Hanya menatapku dengan keras kepala. Setelah lama berdiam diri, dia akhirnya mengalah. Dia membuang muka. Di kamarku ada beberapa obat herbal. Baunya tidak enak. Aku takut mengganggumu. Alasan ini benar-benar konyol. Oh ya, aku melepaskannya. Berjalan ke tepi tempat tidur dan menyingkap selimut. Kalau begitu biarkan saja baunya. Kebetulan aku susah tidur. Mencium bau obat mungkin bisa membuatku tidur lebih nyenyak. Shen Youchu berdiri di ambang pintu. Sepertinya tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Sejenak tidak tahu harus berbuat apa. Kemarilah. Aku menepuk sisi tempat tidur di sampingku. Dia ragu-ragu dan tidak bergerak. Perlu aku gendong kemari. Dia menatapku tajam. Akhirnya berjalan mendekat dengan enggan. Berbaring di sisi lain tempat tidur. Membungkus dirinya rapat-rapat dengan selimut. Seperti kepompong, aku mematikan lampu. Kamar menjadi gelap gulita. Setelah lama, aku mendengar orang di sampingku. Dengan hati-hati membalikkan badan. Hai Qiang. Kau sudah tidur? Belum. Hening lagi. Kakakku. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kakakmu menyuruhmu untuk melanjutkan transaksi malam ini juga? Aku menyelesaikan kalimatnya untuknya. Dalam kegelapan, aku tidak bisa melihat ekspresinya. Tetapi aku bisa merasakan napasnya menjadi tidak teratur. Jawabnya dengan suara sangat pelan. Aku membalikan badan menghadapnya. Kalau begitu jangan buang waktu. Aku mengulurkan tangan. Menariknya bersama selimutnya ke dalam pelukanku. Akhir pekan. Keluarga He mengadakan pertemuan keluarga. Ibuku menelpon secara khusus. Memintaku untuk membawa Shen Youchu. Aku memberitahunya tentang hal ini di meja makan. Dia tidak bereaksi banyak. Hanya menjawab dengan datar. Sabtu sore. Setelah menyelesaikan urusan di perusahaan, aku pulang untuk menjemputnya. Dia sudah siap. Gaun panjang hitam tanpa bahu. Menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Rambutnya disanggul. Memperlihatkan lehernya yang jenjang dan putih. Wajahnya dirias tipis namun elegan. Membuat fitur wajahnya yang sudah menawan menjadi lebih bersinar. Aku harus mengakui. Dia sangat cantik. Kecantikan yang membuat orang sulit berpaling. Ayo pergi. Dia mengambil tas tangannya. Berjalan lebih dulu ke arah pintu. Di mobil kami, tidak berbicara sama sekali. Suasananya agak canggung. Sesampainya di rumah tua keluarga He, di depan sudah terparkir banyak mobil mewah. Begitu aku memarkir mobil, aku melihat kakakku dan seorang wanita turun dari mobil lain. Aku kenal wanita itu. Lin Hui, tunangan kakakku, dan juga mantan pacarku saat kuliah. Dulu dia meninggalkanku karena menganggapku tidak punya masa depan. Lalu berpaling ke pelukan kakakku. Lin Hui melihatku. Wajahnya menunjukkan sedikit kecanggungan. Tetapi dengan cepat kembali tersenyum. Dia menggandeng lengan kakakku dan berjalan mendekat. Ah Qiang, akhirnya kau datang. Ayah dan ibu sudah menanyakanmu beberapa hari ini. Kata Hui sambil tersenyum. Bersikap seperti kakak yang baik. Tatapannya jatuh pada Shen Youchu di sampingku. Matanya berkilat kagum. Ini pasti adik ipar. Ya, tanda tanya. Halo, aku kakak Ha Qiang. Hei Wei. Shen Youchu mengangguk sopan. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Tatapan Lin Hui penuh dengan penilaian dan permusuhan. Dia memandang Shen Youchu dari atas ke bawah. Lalu berkata dengan senyum mengejek. Sudah lama ku dengar Nona Shen adalah si cantik yang dingin. Hari ini kulihat, memang benar adanya. Tapi, adik ipar, dengan sifat seperti ini, apa tidak akan merasa bosan bersama Qiang? Provokasi dalam kata-katanya sangat jelas. Aku belum sempat membuka mulut, Shen Youchu sudah menatapnya dengan dingin. Bagaimana hubunganku dengan suamiku? Tidak perlu Nona Lin khawatirkan. Dia sengaja menekankan kata suamiku. Dengan nada menantang. Senyum Lin Hui membeku di wajahnya. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak kusangka istriku secara nama ini. Ternyata cukup tangguh menghadapi orang luar. Youchu, bagaimana kau berbicara dengan kakak iparmu?
Hai Wei mencoba menengahi. Mulutnya menegur. Tetapi matanya tersenyum. Kak, ayo kita masuk dulu. Lin Wei menarik-narik lengan Hai Wei. Suaranya terdengar sedih. Hai Wei menepuk-nepuk tangannya. Lalu berkata padaku, Ah Qiang, bawa adik ipar masuk. Ayah menunggu kalian di ruang kerja. Kami masuk ke dalam. Di ruang tamu sudah duduk banyak kerabat. Melihat kami masuk, semua mata serentak tertuju pada kami. Tatapan menyelidik dan penuh penilaian itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Xian Youchu sepertinya juga merasakannya. Tanpa sadar dia merapat ke sisiku. Aku pun merangkul pinggangnya. Tubuhnya sedikit menegang. Tetapi dia tidak menolak. Aku membawanya melewati kerumunan, menjawab sapaan dari berbagai kerabat, dan langsung naik ke ruang kerja di lantai 2. Ayahku sedang duduk di belakang meja kerja, memegang sebuah dokumen. Melihat kami masuk, dia meletakkan dokumen itu dan melepas kacamatanya. Kalian datang. Ayah, Paman Hai. Xian Yongchu menyapa dengan sopan. Ayahku mengangguk, menatap kami sejenak. Duduklah. Aku dan Xian Yongchu duduk di sofa. Pernikahan keluarga Xian dan Hai. Semua orang di luar sana memperhatikan kalian berdua. Karena sudah menikah, bersikaplah layaknya orang yang sudah menikah. Suara ayahku sangat serius. Aku tahu. Jawabku. Aku tidak peduli dengan perseteruanmu dengan Sin Mingyu. Tapi Xian Youchu sekarang adalah istrimu. Bagian dari keluarga Hei. Kau harus melindunginya. Aku sedikit terkejut menatap ayahku. Tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Pihak Sin Mingyu. Sudah kuperingatkan. Kalian berdua hiduplah dengan baik. Dan cepat beri aku cucu. Itu lebih baik dari apapun. Lagi-lagi soal anak. Aku menggerutu dalam hati. Kenapa semua orang begitu terobsesi dengan masalah ini? Keluar dari ruang kerja, Xian Youchu terus diam. Saat menuruni tangga, kami berpapasan dengan Lin Wei. Dia jelas sengaja menunggu kami. Sudah selesai bicara? Tanyanya sambil tersenyum. Tetapi matanya menatap lurus padaku. Aku melepaskan tanganku dari pinggang Xian Youchu, memasukkannya ke saku celana. Ada urusan apa? Ah Qiang, bisakah kita bicara berdua? Aku belum sempat menjawab. Xian Youchu di sampingku tiba-tiba angkat bicara. Tidak bisa. Wajah Lin Wei langsung muram. Xian Youchu, jangan keterlaluan. Aku bicara dengan Hai Qiang. Apa urusanmu? Dia suamiku, kata Xian Youchu sambil menatapnya tajam. Kau mau bicara berdua dengannya? Apa sudah meminta izinku? Lin Wei terdiam. Tidak bisa menjawab. Wajahnya memerah karena malu. Ada apa ini? Kakakku, Hai Wei, muncul dari samping. Dia berjalan mendekat dan merangkul pinggang Lin Wei. Vivi, bukankah sudah kusuruh kau menemani ibu? Kenapa berdiri di sini? Lin Wei seolah menemukan penyelamat. Langsung mengadu. Ah Wei, lihat istri adikmu ini. Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Ah Qiang. Dia malah memasang wajah masam padaku. Hai Wei melihat Xian Youchu, lalu melihatku, dan berkata dengan tawa hambar. Adik ipar memang belak-belakan. Jangan kau ambil hati. Ah Qiang, kau juga. Bagaimana bisa kau membiarkan istrimu menindas kakak iparmu? Kata-kata itu terdengar seolah-olah semua kesalahan ada di pihak kami. Kak, mata mana yang kau gunakan untuk melihat dia menindas Mona Lin? Aku menjawab dengan santai. Senyum Wei membeku sejenak. Aku rasa karena kita keluarga. Bicaranya tidak perlu sekasar itu. Aku mengangkat alisku. Lalu, tadi Nona Lin bilang istriku mungkin akan merasa bosan. Kata-kata itu kedengarannya juga tidak ramah. Suasana langsung menjadi dingin. Kerabat di sekitar yang menonton pura-pura mengobrol, tetapi telinga mereka semua terpasang, menunggu kelanjutannya. Akhirnya ibuku yang datang menengahi. Sudah, SCDAH. Jangan banyak bicara lagi. Ayo makan. Di meja makan, suasananya semakin tegang. Ibu terus-menerus mengambilkan lauk untuk Xian Youchu dan menanyakan kabarnya. Keramahannya terasa berlebihan. Lin Wei sesekali menyela, secara terang-terangan dan terselubung, menyindir Xian Youchu yang tidak pandai mengambil hati orang tua.
Xian Yuchu tidak banyak bicara sepanjang makan. Hanya makan dengan tenang. Sebaliknya, Hui sering mengajakku bersulang. Secara tersirat menanyakan kegiatanku belakangan ini. Aku menjawab seadanya. Dia sepertinya tidak puas. Lalu mengalihkan pembicaraan ke Shin Mingyu. Ngomong-ngomong, belakangan ini pergerakan keluarga Shen cukup besar. Ah Qiang, kau sekarang menantu keluarga Shen. Apa ada bocoran informasi internal? Aku meletakkan gelas anggurku dan menatapnya. Kak, kau pikir Shen Mingyu akan memberitahukan rahasia perusahaan pada adik iparnya yang brengsek ini? Hui terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. Hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Makan malam itu terasa sangat melelahkan. Dalam perjalanan pulang, Xian Youchu terus menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Saat hampir sampai di rumah, dia tiba-tiba bertanya, Lin Wei itu mantan pacarmu? Kenapa kalian putus? Dia merasa aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Posisi sebagai nyonya masa depan keluarga He. Setelah mendengar itu, Xian Youchu kembali terdiam. Mobil masuk ke villa dan berhenti di garasi. Kami masuk satu persatu. Saat mengganti sepatu, dia berkata dari belakangku, sebenarnya, kau tidak perlu bertengkar dengan kakakmu dan yang lain demi aku. Aku berbalik dan menatapnya. Dia menunduk. Aku tidak bisa melihat ekspresinya. Kau istriku. Mereka mempermalukanmu berarti mempermalukanku. Aku bisa menerima apa saja. Tapi aku tidak suka dirugikan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya seolah berkaca-kaca. Malam itu, dia tidak tidur di sofa. Dia berinisiatif masuk ke kamarku. Di tempat tidur, untuk pertama kalinya dia merespons, tidak lagi seperti sebelumnya, yang seperti boneka kayu tanpa perasaan. Lengannya dengan lembut melingkari leherku. Pembukaan pameran lukisan Xian Youchu dijadwalkan pada hari Rabu depan. Belakangan ini dia sangat sibuk. Kadang-kadang saat aku terbangun tengah malam, aku masih melihat lampu di studionya menyala. Senin malam saat aku pulang, aku mendapatinya sedang duduk di ruang tamu. Di atas meja kopi ada 2 undangan. Ada apa? Aku berjalan mendekat dan duduk. Tadi kakakku datang. Suaranya terdengar sedikit rendah. Aku mengangkat alisku. Dia datang membuat masalah lagi. Bukan? Dia menggelengkan kepala. Dia mengantarkan undangan. Aku mengambil salah satunya dan melihatnya. Itu adalah undangan untuk sebuah konferensi teknologi. Salah satu penyelenggaranya adalah grup Sensi. Dia menyuruhmu membawaku pergi bersama. Iya. Dia mendorong undangan lainnya ke arahku. Ini untukmu. Aku membukanya. Dan langsung tertegun. Ini adalah undangan VIP untuk sebuah pameran lukisan. Di atasnya tercetak nama Xian Youchu. Dan sebuah lukisannya. Itu pameran lukisanku. Dia menatapku. Matanya menunjukkan harapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku ingin kau datang. Hatiku tersentuh. Aku mengambil undangan itu dan memasukkannya ke dalam saku dengan hati-hati. Baik, dia tampak lega. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Kau belum makan? Kan tanda tanya. Aku akan menghangatkan lauk untukmu. Dia bangkit dan berjalan ke dapur. Aku menatap punggungnya. Perasaanku sedikit campur aduk. Wanita ini perlahan-lahan meruntuhkan semua pertahanan yang kubangun untuk diriku sendiri. Hari konferensi teknologi. Aku menemani Xian Youchu menghadirinya. Shin Mingyu sebagai tuan rumah tampak sangat bersemangat. Dia melihatku, melirikku dengan pandangan meremehkan. Lalu berbalik untuk menyambut tamu lain dengan ramah. Aku dan Xian Youchu menjadi pasangan yang paling diabaikan di acara itu. Banyak orang menatapku dengan pandangan kasihan dan mengejek. Sayang sekali tuan muda kedua keluarga He ini menikah masuk ke keluarga Shen. Sama sekali tidak punya posisi. Lihat saja Shin Mingyu. Sama sekali tidak menganggapnya sebagai adik ipar. Wajah Xian Youchu menjadi sedikit pucat. Tangannya yang memegang tanganku tanpa sadar mengencang. Aku balas memegang tangannya. Meremas telapak tangannya dengan lembut. Tidak apa-apa. Bisikku menenangkannya. Dia menatapku. Lalu mengangguk. Di tengah konferensi, ada sesi interaktif. Pembawa acara mengundang seorang pendiri perusahaan kecerdasan buatan yang baru berkembang untuk naik ke panggung dan berbicara.
Ketika orang itu naik ke panggung, seluruh hadirin terkesiap karena dia sangat muda. Terlihat baru berusia awal 30-an. Dan saat aku melihatnya, aku tertegun. Lalu bibirku menyunggingkan senyum. Shin Mingyu juga tertegun. Ekspresi sombong dan percaya dirinya langsung membeku. Karena orang di atas panggung itu adalah teman sekamarku saat kuliah. Dan juga orang yang selama ini diam-diam kuinvestasikan dan kudukung. Xiao Feng. Xiao Feng berbicara dengan lancar di atas panggung, memperkenalkan perusahaannya dan hasil teknologi terbarunya. Dan teknologi ini kebetulan bisa menyelesaikan masalah teknis besar yang sedang dihadapi oleh grup Shenxi. Wajah Shin Mingyu berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau menjadi hitam. Sangat menarik. Setelah pidato selesai, Shin Mingyu yang pertama kali menghampirinya ingin berbicara tentang kerjasama dengan Xiao Feng. Xiao Feng menjabat tangannya dengan sopan, lalu berjalan melewati kerumunan langsung ke arahku. Di tengah tatapan terkejut semua orang, dia memberiku pelukan erat. Kak Qiang. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Aku menepuk punggungnya. Kerja bagus. Tentu saja. Semua berkat pandangan dan dukungan Kak Qiang dulu, kata Xiao Feng sambil tersenyum. Lalu, dia menatap Xian Youchu di sampingku. Ini pasti kakak ipar. Ya, tanda tanya. Halo, kakak ipar. Xian Youchu sedikit bingung. Hanya bisa mengangguk sopan. Seluruh ruangan menjadi gempar. Semua orang menatapku dengan pandangan tidak percaya. Termasuk Shin Mingyu. Aku membalas tatapan Shin Mingyu, mengangkat gelas anggurku ke arahnya, dan tersenyum tipis. Setelah malam itu, posisiku di kalangan sosial mengalami perubahan halus. Tidak ada lagi yang berani memanggilku pecundang di depanku. Pandangan mereka terhadapku juga berubah dari kasihan dan meremehkan menjadi penuh selidik dan hormat. Hai Wei menelponku beberapa kali, secara tidak langsung menanyakan hubunganku dengan Xiao Feng. Ayahku juga memanggilku kembali ke rumah untuk pertama kalinya dengan sikap setara, berbicara denganku tentang masa depan perusahaan. Dan biang keladi dari semua ini, saat ini sedang santai duduk di ruang kerjaku, bermain game di komputerku. Sudah, SCD. Jangan pura-pura lagi, Xiao Feng berkata tanpa menoleh, sambil menggerakkan mouse-nya. Kalau bukan karena kakak ipar, apa kau akan terus berpura-pura? Hanya belum waktunya saja. Cibir Xiao Feng. Aku lihat kau menikmatinya. Katakan, sebenarnya ada apa? Bagaimana kau bisa bersama adik Shin Mingyu? Dan bahkan menikah. Seingatku kalian dulu musuh bebuyutan. Aku menceritakan secara singkat tentang perjodohan itu kepadanya. Setelah mendengar ceritanya, Xiao Feng tampak tidak percaya. Sial. Seru sekali. Jadi sekarang, kau berhasil mendapatkan adik musuhmu? Jaga ucapanmu. Baik. Xiao Feng mengangkat tangan menyerah. Tapi serius, Kak Qiang. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Anak keluarga Shen itu bukan orang baik. Apa kau tidak takut dia memanfaatkan kakak ipar untuk menjebakmu? Dia sudah menjebakku. Aku menceritakan tentang Shin Mingyu yang menyuruhku dan Xian Youchu untuk punya anak. Ekspresi Xiao Feng langsung menjadi serius. Bajingan itu, rencananya bagus sekali. Mengikatmu dengan anak. Nantinya keluarga Shen dan keluarga Hai akan menjadi miliknya sendiri. Tidak sesederhana itu. Aku menggelengkan kepala. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi rasanya ada yang tidak beres. Aku dan Xiao Feng berbicara lama tentang perkembangan perusahaan di masa depan dan juga tentang ambisi Shin Mingyu. Saat mengantarnya pulang, Xian Youchu kebetulan keluar dari studio lukisnya. Dia melihat Xiao Feng dan mengangguk sopan. Xiao Feng menyapanya dengan sangat ramah. Kakak ipar, aku pulang dulu ya. Tidak akan mengganggu waktu berdua kalian dengan Kak Qiang. Wajah Xian Youchu kembali memerah. Setelah Xiao Feng pergi, barulah dia mendekatiku. Kalian sudah kenal sebelumnya. Teman sekamar waktu kuliah. Hubungan kami baik. Kau berinvestasi di perusahaannya? Iya. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku. Matanya berbinar-binar, seolah ada bintang di dalamnya. Hai Qiang,
Ada berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Aku menatapnya. Tiba-tiba ingin menggodanya. Ingin tahu? Dia mengangguk dengan semangat. Kalau begitu, tunjukkan sedikit ketulusan. Aku memberi isyarat dengan jariku. Dia mendekat dengan bingung. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Menunduk dan menciumnya. Tukar dengan ini. Keesokan harinya adalah pembukaan pameran lukisan Shen Youchu. Aku menunda semua pekerjaan, khusus untuk menemaninya. Galeri itu didekorasi dengan sangat elegan. Di dinding tergantung banyak lukisannya. Gayanya unik dan sangat berjiwa. Banyak seniman terkenal yang datang, serta beberapa wartawan media. Shin Mingyu juga datang. Hari ini, dia berpakaian sangat rapi, dengan sikap yang sopan. Sangat berbeda dari saat terakhir kali aku melihatnya. Dia berjalan ke arah Shen Youchu, memberikan seikat bunga. Youchu, selamat ya. Terima kasih, Kak. Lalu dia menoleh ke arahku, dengan senyum palsu di wajahnya. Adik ipar, kau juga datang. Tentu saja aku harus datang ke pameran istriku. Suasana di antara kami terasa sangat canggung. Tepat pada saat itu, seorang wartawan menyelinap masuk, mengarahkan mikrofon ke depan Shen Youchu. Nona Shen, kudengar Anda dan tuan muda keduanya menikah karena perjodohan bisnis. Bolehkah saya bertanya, apakah ada perasaan di antara kalian? Pertanyaan ini sangat tajam. Semua mata langsung tertuju pada kami. Wajah Shin Youchu menjadi pucat. Aku baru saja akan membuka mulut untuk membantunya. Tetapi dia lebih dulu menggenggam tanganku erat-erat. Dia menatap kamera dengan senyum yang sangat tipis namun lembut di wajahnya. Aku dan suamiku memiliki hubungan yang sangat baik. Saat dia mengucapkan kalimat itu, seluruh galeri hening selama beberapa detik. Aku bisa merasakan jarinya yang memegang tanganku dingin dan sedikit gemetar. Aku tahu dia sebenarnya sangat gugup. Wajah Shin Mingyu dalam sekejap menjadi sangat tidak enak dilihat. Para wartawan seperti hiu yang mencium bau darah langsung mengerumuni kami. Nyonya Hai, maksud Anda dan Tuan Hai berpacaran secara bebas? Kalau begitu, pernikahan kalian berdua adalah gabungan kekuatan atau hasil alami dari perasaan? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin sulit. Bibir Shen Youchu bergerak. Sepertinya tidak tahu harus menjawab apa. Aku segera menariknya ke belakangku, menghalangi semua kamera. Semuanya. Suaraku tidak keras, tetapi cukup untuk didengar semua orang. Hari ini adalah pameran lukisan istriku. Mohon fokus pada karya-karyanya. Mengenai urusan pribadi kami tidak akan berkomentar. Sikapku yang tegas membuat para wartawan saling pandang. Sejenak tidak berani bertanya lagi. Shin Mingyu berjalan mendekat dan berpura-pura menengahi. Sudah, SCDAH. Jangan mempersulit adik dan adik kiparku. Ayo, kita nikmati karya-karya Youchu bersama. Kerumunan itu bubar. Shen Youchu di belakangku dengan lembut menarik ujung bajuku. Aku berbalik menatapnya. Kau takut? Dia menggelengkan kepala, tetapi matanya tampak rumit, seolah banyak yang ingin dia katakan. Pameran berjalan dengan lancar. Setelah selesai, Shin Mingyu memanggil kami. Youchu, ayah dan ibu menyuruhmu pulang untuk makan malam ini. Shen Youchu tanpa sadar melirikku. Adik ipar juga ikut ya? Undangan Shin Mingyu lebih terdengar seperti perintah yang tidak bisa ditolak. Dalam perjalanan ke rumah keluarga Shen Youchu sangat diam. Di antara alisnya tersimpan sedikit kegelisahan. Aku bisa merasakan ketegangannya, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Sesampainya di rumah Shen, orang tua Shen memang ramah, tetapi suasana di meja makan lebih menekan daripada di rumah keluarga Hei. Shin Mingyu terus-menerus memujiku dengan kata-kata, menyerangku dengan sindiran tajam, dan orang tua Shen hanya menonton, tanpa niat sedikit pun untuk menghentikannya. Aku tahu betul, ini adalah jamuan makan yang berbahaya. Setelah makan, Ayah Shen memanggilku ke ruang kerja. Dia langsung ke intinya. Hai Qiang. Aku tahu kau bukan orang biasa. Investasimu di perusahaan Xiaofeng adalah langkah yang bagus. Paman terlalu memuji. Tapi aku harap kau mengerti. Youchu adalah satu-satunya putri kami. Kami tidak akan membiarkannya menderita.
Aku tidak akan membiarkannya menderita. Aku menjawab dengan serius. Baguslah. Ayah Shen mengangguk. Aku tahu betul sifat Shen Mingyu. Aku tidak akan ikut campur dalam persaingan kalian anak muda. Tapi batasannya adalah tidak boleh menyakiti Yochu. Dan tidak boleh mempengaruhi kerjasama antara keluarga Shen dan Hai. Dia berbicara dengan lugas dan jujur. Ini adalah peringatan. Sekaligus pengakuan terselubung. Saat meninggalkan rumah keluarga Shen, hari sudah sangat malam. Di bawah sinar bulan, wajah Shen Yochu tampak sedikit murung. Maaf. Dia tiba-tiba angkat bicara. Kenapa minta maaf? Kakakku. Dia selalu menargetkanmu. Aku sudah terbiasa. Hari ini di pameran. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Telah membantuku. Aku menghentikan mobil. Menoleh padanya. Shen Yochu. Ingat. Selama kau masih istriku, aku wajib melindungimu. Ini bukan transaksi. Ini adalah tanggung jawab. Matanya langsung memerah. Sesampainya di rumah, dia tidak langsung ke studio lukis seperti biasanya, melainkan mengikutiku masuk ke kamar. Dia memelukku dengan lembut dari belakang. Hai Qiang. Suaranya terdengar sengau. Malam ini jangan pergi. Ya, tanda tanya. Aku tidak pergi. Malam itu, kami sangat serasi. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan dan jarak di antara kami. Hanya kejujuran satu sama lain. Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma makanan. Shen Yochu sedang sibuk di dapur. Sinar matahari masuk melalui jendela, menyinari tubuhnya, membuatnya tampak bersinar, lembut dan indah. Melihatku bangun, dia tersenyum sedikit malu. Sudah bangun? Cepat cuci muka. Sarapan sudah hampir siap. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya tersenyum tulus. Bukan senyum sopan yang tipis, melainkan senyum yang hangat dan manis sampai ke hati. Tiba-tiba aku merasa, kehidupan seperti ini sepertinya tidak buruk. Hari-hari berlalu. Hubunganku dengan Shen Yochu terus menghangat dalam suasana yang halus. Kami tidak lagi tidur terpisah. Dia juga tidak lagi menggunakan alasan kakakku menyuruh. Keintiman kami menjadi kebutuhan yang alami. Aku perlahan menyadari bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak dingin. Dia akan menangis diam-diam karena adegan film yang menyentuh. Akan senang seharian karena makan makanan penutup yang enak. Dan akan selalu menyalakan lampu menungguku pulang. Saat aku pulang kerja larut malam, dia hanya tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Perusahaanku dan perusahaan Xiao Feng bekerja sama semakin erat. Proyek kami mulai menonjol di industri. Bahkan mulai mengancam posisi Shenxi. Permusuhan Shen Mingyu terhadapku semakin tidak disembunyikan. Dia mulai menggunakan berbagai cara dalam bisnis untuk menghalangiku. Tetapi setiap kali berhasil kugagalkan. Dia mungkin tidak menyangka. Pecundang yang bisa dia remehkan di matanya sudah bukan lagi anak muda seperti dulu. Hari ini, saat aku sedang rapat, tiba-tiba aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Di seberang telepon, terdengar suara tangis seorang wanita yang cemas. Apakah ini Tuan Hachiang? Saya asisten Nona Shen Yochu. Nona Shen. Dia dalam bahaya. Jantungku berdebar kencang. Seketika aku tidak bisa fokus rapat lagi. Di mana dia? Di pabrik terlantar di pinggir kota. Itu Tuan Shen. Aku tidak menunggunya selesai bicara. Langsung mengambil kunci mobil dan bergegas keluar. Sambil mengemudi, aku menelepon Xiao Feng. Dia segera menelepon polisi dan membawa orang ke sana. Pikiranku kosong. Hanya satu hal yang ada di benakku, Shen Yochu tidak boleh kenapa-kenapa. Saat aku tiba di pabrik terlantar itu, aku melihat Shen Mingyu sedang mencengkeram lengan Shen Yochu. Keduanya tampak bertengkar hebat. Wajah Shen Yochu terlihat jelas bekas air mata. Melihatku, wajah Shen Mingyu menunjukkan senyum sinis. Kau datang. Lepaskan dia. Suaraku sedingin es, menahan amarah yang membara. Lepaskan dia. Hai Qiang. Apa hakmu mengatakan itu padaku? Shen Mingyu menarik Shen Yochu, menjadikannya tameng di depannya. Ini adikku. Urusan keluarga Shen kami. Bukan urusan orang luar sepertimu. Kak, jangan keras kepala lagi. Shen Yochu berteriak sambil menangis. Aku keras kepala. Yochu, kau terlalu naif.
Kau pikir dia benar-benar menyukaimu? Dia bersamamu hanya untuk membalas dendam padaku. Untuk melawan keluarga Shen. Bukan? Shen Youchu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tanyakan padanya. Shen Mingyu menatapku tajam. Hai Qiang. Berani kau katakan saat kau menikahinya dulu. Tidak ada niat sedikit pun untuk memanfaatkannya. Aku menatap mata Shen Youchu yang memerah. Dan terdiam. Mata Shen Youchu perlahan meredup, penuh kekecewaan. Lihat, dia tidak berani mengatakannya. Shen Mingyu tertawa. Tawa yang sedikit gila. Youchu, sudah lihat, pria ini sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya seorang pembohong. Cukup, akhirnya aku tidak tahan lagi. Berteriak dengan marah. Aku berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Tatapanku penuh dengan niat membunuh. Shen Mingyu, aku akui, pada awalnya aku memang punya niat buruk. Tubuh Shen Youchu bergetar. Wajahnya semakin pucat. Tapi sekarang berbeda. Aku menatap matanya. Berkata-kata demi kata. Shen Youchu, dia adalah istri Qiang. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubuat dia menyesal. Bicaramu lebih bagus dari nyanyianmu. Shen Mingyu tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya. Menempelkannya di leher Shen Youchu. Hai Qiang. Jika kau berani maju selangkah lagi hari ini, aku akan membuatnya mati bersamamu. Wajah Shen Youchu langsung pucat pasi. Kak, jangan. Diam. Di luar pabrik, terdengar suara siren polisi yang memekakkan telinga. Wajah Shen Mingyu berubah. Kau menelepon polisi. Menurutmu, aku menatapnya dengan dingin. Hai Qiang. Kau menjebakku. Dia menjadi histeris. Kau sendiri yang membawa dirimu ke titik ini. Polisi segera menyerbu masuk. Mengepung kami. Shen Mingyu, letakkan senjatamu. Shen Mingyu melihat polisi yang mengepungnya. Lalu menatapku. Tahu bahwa dia sudah tidak punya jalan keluar. Matanya penuh dengan kekecewaan dan dendam. Hai Qiang. Meskipun aku kalah, aku akan membawa seseorang bersamaku. Saat dia berkata begitu, pisau di tangannya hendak menggores leher Youchu. Pada saat yang genting itu, aku bergerak. Aku tidak tahu dari mana datangnya kecepatan itu. Hampir dalam sekejap aku sudah berada di depannya. Menendang pisau di tangannya hingga terlepas. Lalu melayangkan tinju keras ke wajahnya. Dia terjatuh ke tanah. Aku menindihnya. Menghujaninya dengan pukulan demi pukulan. Melampiaskan amarahku. Sampai polisi menarikku. Aku menghempaskan mereka dan berlari ke sisi Shen Youchu. Memeluknya erat-erat, tubuhnya masih gemetar. Seluruhnya dingin. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku di sini. Aku memeluknya sambil terus mengulangi kata-kata itu. Menenangkan emosinya. Di dalam pelukanku, dia akhirnya tidak bisa menahan diri dan menangis sejadi-jadinya. Shen Mingyu karena percobaan penculikan dan beberapa kejahatan bisnis, akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Keluarga Shen menjadi kacau balau. Harga saham anjlok. Di ambang kehancuran. Akhirnya, ayah Shen yang turun tangan. Secara pribadi memintaku untuk membantu menstabilkan situasi. Aku tidak menolak. Bukan untuk keluarga Shen, tetapi untuk Shen Youchu. Aku menghabiskan waktu sebulan untuk mengintegrasikan sumber daya berkualitas dari Shenxi dan menggabungkannya ke dalam peta bisnisku sendiri. Sejak saat itu, tidak ada lagi keluarga He dan keluarga Shen yang terpisah. Hanya ada satu kerajaan bisnis yang aku pimpin. Setelah menyelesaikan semua urusan, aku pulang ke rumah. Shen Youchu sedang melukis di studio. Cuaca cerah. Dia mengenakan gaun putih. Duduk dengan tenang di depan kuda-kuda lukisnya. Seperti malaikat yang suci. Mendengar langkah kaki, dia menoleh dan tersenyum lembut padaku. Kau pulang? Iya. Aku berjalan mendekat. Memeluknya dengan lembut dari belakang. Sedang melukis apa? Melukismu. Aku menunduk dan melihat. Di kanvas ada punggung seorang pria. Berdiri di sudut sebuah pesta. Memegang segelas anggur. Saat kuliah tahun itu. Terima kasih, katanya. Aku tertegun. Bagaimana kau tahu? Aroma parfummu. Aku selalu mengingatnya. Dia berbalik menatapku. Wajahnya memerah. Sebenarnya, pada malam pernikahan itu,
Bukan kakakku yang menyuruhku melakukannya. Wah, tanda tanya. Itu keinginanku sendiri. Suaranya sangat pelan. Seperti bisikan nyamuk. Aku takut kau tidak menginginkanku. Aku menatapnya. Hatiku dipenuhi kehangatan yang luar biasa. Mataku terasa panas. Ternyata wanita ini sudah lama menyukaiku. Ternyata, semua sikap dingin dan menjaga jarak itu adalah topengnya. Ternyata di antara kita, tidak pernah hanya sekadar transaksi sederhana. Aku menunduk, menciumnya dengan dalam. Shen Youchu, dengarkan aku. Iya. Mulai sekarang, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Iya. Kau istriku. Selamanya. Iya. Dia berjinjit. Balas menciumku. Aku juga. Di luar jendela, matahari bersinar cerah. Waktu terasa damai. Aku memeluk istriku, merasa bahwa hidup seperti ini sudah sangat baik. Setahun kemudian, Shen Youchu melahirkan seorang putra. Wajahnya menggemaskan dan lucu. Hanya satu kekurangannya. Dia terlalu manja pada ibunya. Setiap kali aku bermesraan dengan Shen Youchu, dia pasti akan menangis tanpa henti. Merebut Shen Youchu dariku. Aku melihat anak nakal yang merebut istriku ini. Untuk pertama kalinya, aku ingin memukulnya. Shen Youchu melihatku yang kesal. Tertawa sampai matanya menyipit. Hai Qiang, kau cemburu. Aku mendengus. Memeluk ibu dan anak itu ke dalam pelukanku. Iya. Aku cemburu. Jadi kau harus memberiku kompensasi. Tamat,